Selamat pagi semuanya. Waduh, saya tadi dengar perkenalannya Pak Raswan mengenai saya. Berat banget ya. Enggak. Oke, apa kabar saudara? Nah, itu dah. Itu dah. Betul nggak luar biasa? Saya sering kali kalau mulai kebaktian, saya mulai khotbah, terus saya tanya apa kabar saudara, terus kalau jawabannya luar biasa, saya suka jawabnya gini. Betul luar biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bukan pertemuan multi level loh. Jadi jadi kalau memang saudara luar biasa, puji Tuhan luar biasa. Tapi kalau saudara tidak luar biasa, saudara sedang mengalami tantangan, nggak apa-apa juga. Karena tempat ini adalah keluarga. Keluarga berbicara mengenai kita tidak berusaha tampil baik kalau ketemu anggota keluarga yang lain, betul nggak? Ya, apa adanya aja, nggak apa-apa, gitu loh. Nah, hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan pergumulan. Wah, saya bukan mau bawa ke bawah, enggak. Tapi betul nggak di sini? Bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, betul ya? Ya, ini suatu kenyataan yang perlu kita hadapi dengan senyum, dengan semangat, tetapi tetap ini kenyataan. Seberapa berani, judul khotbah saya adalah iman yang berani. Seberapa berani kita beriman, walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Walaupun keadaan tidak seperti apa yang kita doakan, seberapa berani kita beriman kepada Tuhan. Seberapa berani kita tetap mempercayai Tuhan untuk situasi sulit. Seberapa berani kita tetap berdoa dan percaya. Nggak berhenti berdoa, walaupun jawaban doanya kelihatannya berlawanan. Yang saya masih ingat anak muda tadi itu ya. Dia bilang sama saya begini, jangan suruh saya beriman Pak, di awalnya, jangan suruh saya beriman Pak. Bapak tahu yang paling gak enak? Kita beriman, kita berharap, terus kita dikecewakan. Karena yang kita alami, yang kita dapatkan bukan yang kita imani, yang kita harapkan. Jadi jangan suruh lagi saya beriman, saya gak mau lagi lah beriman, saya gak mau lagi lah berharap. Itu proses rohani yang dia jalani. Oke, akhirnya kami melayani dia gitu ya, dan dia udah semangat lagi, dia udah bangun lagi gitu. Tapi ini realita, betul gak? Saudara juga mengalami ini nggak? Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau mengalami ini, nggak apa-apa. Mari kita hidup secara realistis, tetapi kita bukanlah orang realistis yang dikendalikan oleh realita dunia. Kita adalah orang-orang realistis yang mengerti siapa kita di dalam Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, siapa Tuhan yang kita miliki, dan mari kita mulai lihat dari perspektifnya Tuhan. Itulah kenapa judulnya iman yang berani. Dan dari mana kita belajarnya nih? Dari mana kita mulainya? Ini minggu ini dan beberapa minggu ke depan, judulnya adalah apa tema besarnya tadi sebelum ini? Faith like no other. Saudara akan belajar iman, belajar orang-orang, iman dari orang-orang tertentu. Begitu ya. Mulainya hari ini, begitu ya, Pak Raswan ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai Nuh. Saya mau ajak kita belajar mengenai imannya Nuh. Dan saya mau ajak kita lihat apa keadaan yang terjadi di zaman Nuh. Dan bagaimana Nuh meresponi situasi yang dia hadapi. Ya, Kejadian 6 ayat 5 dan 6b. Tuhan melihat, jadi situasi kondisi waktu Nuh hidup itu. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi. Jahat manusia di zaman itu. Dan segala kecenderungan hatinya, lihat nggak? Kecenderungan hati orang-orang pada waktu itu, kecenderungan hatinya selalu dikatakan begitu, membuahkan kejahatan semata-mata. Apa artinya? Jadi kecenderungan hatinya jahat aja, nggak ada yang baik gitu. Kan begitu bukan? Maksudnya kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan, nah ini yang kita perlu mengerti, hal itu memilukan hati Tuhan. Kejahatan memilukan hati Tuhan, dosa memilukan hati Tuhan. Saudara, kalau kita jatuh dalam dosa, kalau kita hidup dalam dosa, jangan berpikir dulu bahwa, wah hukumannya apa nih? Wah nanti saya dipentung Tuhan nih, saya dihukum Tuhan nih. Bukan. Bisakah kita tahu bahwa kalau kita berdosa, kalau kita berbuat jahat, kalau kita tinggal dalam kejahatan, itu memilukan hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih kepada kita. Karena orang ini sebenarnya dikasih oleh Tuhan, tapi mereka begitu jahat. Sedemikian, dan kejahatan itu selalu memilukan hati Tuhan. Nah, karena kita lihat ayat 11. Ayat 11 bicara begini, di hadapan Allah, bumi di tempat zamannya Nuh pada waktu itu rusak. Bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Dan ayat 12 katakan begini, Allah menilik bumi.
ini. Allah itu. Allah melihat gitu ya, kehidupan di bumi. Allah menilik bumi itu dan ternyata jadi Tuhan lihat dan di mata Tuhan betul-betul rusak. Sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Itu yang terjadi. Itu yang dikatakan mengenai zamannya Nuh. Nggak beda kayaknya dengan kita ya. Ya, tapi itu yang dialami. Lalu bisa nggak saudara bayangkan Nuh hidup di zaman seperti itu, di mana semua orang jahat, di mana semua orang rusak, di mana semua orang punya kecenderungan hati yang jahat. Terus bagaimana dengan Nuh? Cuma satu dari, saya nggak tahu waktu itu penduduk buminya berapa. Saya nggak tahu ya, gitu. Tapi cuma satu dari sekian banyak. Apa pilihan Nuh? Tapi kembali lagi dikatakan begini, semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi, kecuali ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kecuali Nuh. Dan ini bukan karena dia hebat. Cuma dia yang bisa. Bukan. Karena dikatakan begini, ini kuncinya ya. Jadi sekali lagi, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dikatakan apa? Dan hidup bergaul dengan Allah. Kecuali Nuh, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini kuncinya. Nanti kita bicara sebentar mengenai hidup bergaul dengan Allah. Tapi saya kembali lagi, jadi ada orang yang begitu jahat, begitu rusak, dan itu bukan cuma mayoritas, semuanya, kecuali satu orang yang memutuskan untuk hidup bergaul dengan Allah. Jadi, it's a choice. Pilihan kan? Saudara pilih apa? Udahlah dunia begini, ya udah saya ikut aja. Ya nggak apa-apa pilihan saudara itu. Tapi Nuh sama nggak loh? Dia pilihnya nggak begitu loh. Susah, mudah nggak begini? Nggak mudah pasti karena cuma satu di antara begitu banyak orang. Nggak mudah, tapi itu pilihan dia hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Dan ini juga sama, dunia rusak sama. Zaman dulu rusak, sekarang juga rusak. Betul nggak? Saudara alami itu juga, betul tidak? Betul. Betul nggak? Enggak kayaknya. Cuma saya doang yang ngerasa begitu. Saya sampai sekarang masih suka terheran-heran kalau ada orang yang jahat, begitu jahat. Dan saya juga, ini bukan curhat, tapi saya alami juga kan. Kok ada sih orang yang bisa punya pikiran jahat begitu ya sama saya? Kok ada sih orang bisa punya rencana jahat begitu? Tapi itu kenyataan. Iya. Terus kalau orang jahat, supaya seimbang apa? Kita jahatin juga dia. Nah gitu kan? Sama lah kita sama dia. Kita semua punya pilihan. Ya, dan kita berada, saya pikir kita berada di dalam zaman yang mirip-mirip dengan Nuh. Kita punya pilihan, bisa sama dengan mereka, nggak apa-apa kalau saudara putuskan itu. Terserah saudara mau seperti itu. Tapi Nuh tidak demikian. Itu kenapa kita mau belajar dari Nuh. Nuh bergaul dengan Allah di tengah-tengah tantangan yang dia hadapi. Dan dia tahu bergaul dengan Allah itu sulit. Karena, bukan sulit bergaul dengan Allah, karena lingkungan tidak mendukung. Bergaul dengan Allah. Di terjemahan lain bahasa Indonesia sebetulnya, di terjemahan lain bergaul dengan Allah itu kata-katanya ada yang pakai kata berjalan bersama Allah. Gitu ya, tapi saya lebih suka kita tetap pakai dengan kata apa yang Alkitab kita baca, bergaul dengan Allah. Nah, bergaul dengan Allah ada dua hal. Yang pertama, bergaul dengan Allah berarti punya hubungan dua arah. Ya kan? Kalau hubungannya satu arah bukan bergaul namanya. Bergaul dengan Allah artinya hubungannya dua arah. Dua arah artinya di mana satu pihak, jadi begini, dua pihak, dua arah itu artinya bukan cuma kita ikutin perintah Tuhan, bukan cuma kita baca, kita ikutin, pokoknya punya peraturan, punya hukum, punya aturan, punya liturgi, punya apa lagi, pokoknya ikutin aja. Itu bukan bergaul namanya, itu satu arah namanya. Kalau saudara cuma hidup untuk memenuhi hukum-hukum yang diberikan, kalau saudara cuma hidup untuk ikutin aturan-aturan yang Alkitab katakan, bahkan, itu bukan bergaul namanya. Itu satu arah. Nah,
bergaul itu hubungan dua arah, di mana Nuh tidak hanya mengikuti perintah Allah, tapi juga dia bangun hubungan yang dekat, yang konsisten, yang setia. Jadi ada bagian Nuh, tapi juga ada bagian Allah. Ada Nuh mendapatkan perintah Allah, tapi Nuh juga bisa mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Itu namanya bergaul, saudaraku. Jadi yang pertama, bergaul dengan Allah adalah punya hubungan dua arah. Yang kedua, ini bergaul dengan Allah mencerminkan hubungan itu hidup. Hubungan itu dinamis, aktif. Hidup, dinamis, aktif, saudaraku. Bukan cuma sekedar ritual. Bukan. Itu bukan bergaul namanya. Hidup, aktif, dinamis. Membangun. Dan itu tahukah saudara, itu didapatkan dari kehidupan doa pribadi kita? Tahukah saudara, memang bukan sesuatu yang baru. Itu didapat dari kehidupan doa saudara, dari kehidupan saudara membaca firman Tuhan, begitu ya. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, saudara sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, dalam konteks saudara berhubungan dua arah dengan Tuhan, wah itu luar biasa enaknya saudara. Kehidupan doa itu bukan suatu keharusan. Saudara tahukah bahwa kita melayani, kita berhubungan dengan Allah yang hidup. Allah yang hidup. Begitu. Dia di Alkitab pernah bilang begini, kamu ini nyembah patung. Patung punya mulut nggak bisa ngomong. Patung ini punya telinga nggak bisa dengar. Tapi aku ini bukan patung. Aku Allah pribadi yang hidup. Aku punya telinga bisa dengar. Aku punya mulut bisa bicara. Dan yang terpenting, Allah saudara punya hati yang begitu luar biasa. Sedemikian sehingga kita tahu kan dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati buat kita. Hatinya luar biasa. Dia hidup. Jadi waktu kita berdoa kepada Allah yang hidup. Waktu kita berdoa, ini bisa menjadi momen di mana luar biasa. Saudara bisa berdoa tuh, ya. Saudara bisa mencurahkan isi hati saudara. Dan kemudian saudara juga bisa dengar apa yang dia bicara kepada saudara. Dan seringkali akan sangat membantu waktu kita baca firman Tuhan. Itu akan berbicara kepada kita. Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan, bukan cuma sekedar buku, saudara. Alamilah itu. Kita bisa menyembah Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap hari kita. Itu yang saya katakan bergaul. Jadi hubungannya dua arah dan hubungannya hidup, dinamis, aktif. Nah, hidup bergaul dengan Allah yang dilakukan oleh Nuh ini yang menghasilkan iman. Menghasilkan kehidupan yang mempercayai Allah. Dan bertindak berdasarkan firman dan janji Allah meskipun orang lain tidak melakukan itu. Meskipun orang lain mengejek, meskipun orang lain menekan, meskipun orang lain, semua orang yang lain, begitu ya jahat. Tapi karena dia bergaul dengan Allah, dia bisa punya kehidupan yang mempercayai Tuhan dan kehidupan iman. Hidup bergaul dengan Allah ini yang menghasilkan iman yang berani. Amin. Jadi saya kembali lagi ke contoh-contoh tadi saya bilang. Kalau saudara mengalami penderitaan, bagaimana saudara responinya? Datang ke Tuhan. Dapatkan iman, hadapi dengan iman. Terus bagaimana kalau yang kita imani tidak terjadi? Artinya penderitaan bertambah berat? Tidak apa-apa. Terus hadapi dengan iman. Itulah yang diharapkan dan itulah yang dilakukan Nuh. Nanti kita akan melihat, saudaraku. Jadi sekali lagi hidup bergaul dengan Allah menghasilkan iman yang berani. Makanya di perjanjian baru di dalam kitab Ibrani 11 ayat 7 kata-kata tentang Nuh begini, karena iman. Ya gak? Tapi kita perlu mengerti, karena iman bukan karena Nuh orang yang spesial, Nuh orang yang super iman, Nuh orang yang punya karunia iman. Bukan. Karena Nuh bergaul dengan Allah, itu akibatnya. Orang yang bergaul dengan Allah, dia beriman. Itu kenapa? Karena iman yang dia dapat dari pergaulannya dengan Allah. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nah ini dia, iman ini nih, kayak gini, susah tuh iman. Kalau sesuatu yang udah pasti, sudah ada, begitu itu nggak perlu iman, saudara. Ya, tapi nggak kelihatan kan? Dikatakan begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan.
Itulah kenapa pentingnya bergaul dengan Allah, supaya kita bisa beriman tentang sesuatu yang belum kelihatan, yang belum terjadi. Karena kita udah bergaul dengan Tuhan kita, karena kita tahu karakternya, karena kita tahu kasih setianya, karena kita tahu dia nggak mungkin bohong. Alkitab bicara begitu, hubungan kita juga meyakinkan kita mengenai hal itu. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau Nuh tidak bergaul dengan Allah, nggak mungkin dia membangun bahtera. Karena membangun bahtera ini cerita lain lagi. Ya, nggak membangun bahtera aja udah susah jadi orang yang percaya Tuhan di tengah-tengah orang jahat. Menjadi orang yang benar di tengah-tengah orang jahat itu udah susah. Betul nggak? Udah susah. Sekarang udah susah bangun bahtera pula. Makanya saya mau mengatakan iman Nuh membangun bahtera. Bahtera yang nanti jadi itu menggambarkan imannya dia. Iman Nuh bukan cuma membuat dia tetap bisa hidup benar. Iman Nuh membuat dia membangun bahtera. Sekali lagi ya, iman Nuh bukan cuma bisa membuat dia hidup benar, hidup tidak terpengaruh oleh dunia, tapi iman Nuh membuat dia membangun bahtera. Bicara sedikit mengenai bahtera, walaupun saya tidak mau masuk terlalu dalam mengenai bahtera dengan interpretasinya bahtera itu apa. Oke? Bukan ini khotbahnya hari ini. Hari ini khotbah tentang iman, bukan mengenai bahtera. Oke? Jadi kalau saudara mau tahu lebih detail mengenai bahtera, nanti belajari aja lagi mengenai bahtera ini dari konkordansi, dari komentari Alkitab. Tetapi saya mau mengatakan bahtera ini jadi imannya yang membangun bahtera, kemudian bahtera ini menyelamatkannya dari air bah, kan itu betul nggak? Bahtera menyelamatkan dari air bah kan? Tapi apa itu air bah? Air bah itu menggambarkan penghukuman Tuhan, air bah itu menggambarkan penghakiman Tuhan, tetapi air bah itu menggambarkan apa? Akibat dari dosa. Air bah itu adalah akibat dari dosa. Kalau nggak ada dosa yang begitu jahat, nggak ada air bah, iya kan? Jadi air bah ini menggambarkan akibat dari dosa. Dan iman membangun bahtera yang menyelamatkannya dari air bah yang merupakan akibat dari dosa. Dan bahtera ini dibangun dengan pekerjaan iman. Tindakan iman. Di dalam ketaatannya Nuh. Jadi sekali lagi bahtera yang menyelamatkan dia dari keadaan yang begitu jahat, yang begitu berdosa. Bahtera karena ada air bah. Kalau saudara ngalamin yang lain, tentu bukan bahtera yang Tuhan sediain buat saudara. Betul nggak? Saudara bisa mengerti nggak maksud saya? Ya kan? Intinya apapun juga yang menyelamatkan saudara, yang mengeluarkan saudara dari kehidupan yang begitu jahat dari akibat dosa ini. Karena air bah yang di dalam hidup kita juga bisa lain-lain. Ya kan? Walaupun betul literally, terutama di Kelapa Gading kayaknya banyak banjir di sini. Tapi maksud saya air bah. Air bah itu bukan artinya selalu banjir. Oke? Kita punya pergumulan masing-masing kan? Saudara bisa pikir sendiri lah apa air bah yang saudara hadapi. Sehingga saudara bisa pikir sendiri apa bahtera yang Tuhan mau saudara bangun. Gitu kan? Jadi kalau air bahnya kontekstualnya mesti untuk saudara, bahteranya juga untuk saudara, tetapi yang saya mau katakan apapun bahteranya, bahtera adalah produk dari tindakan iman, dan iman dihasilkan oleh hubungan saudara, pergaulan saudara yang dekat dengan Tuhan. Bahtera merupakan hasil dari pekerjaan imannya Nuh. Dan yang unik mengenai bahtera, satu lagi nih. Bahtera ini dibangun pada waktu belum ada banjir. Bahkan kayaknya genangan air juga belum, jarang-jarang mereka lihat. Kayaknya belum pernah mereka lihat genangan air di zaman itu. Jadi aneh banget bangun bahtera loh. Hujan enggak, mungkin hujan sekali-sekali kali ya. Tapi genangan air aja enggak, apalagi banjir. Gitu. Dan bagi saudara aja misalnya di Kelapa Gading kan, nggak mungkin saudara ke banjir di Kelapa Gading bangun bahtera kan. Bisa nggak saudara bayangkan? Di Kelapa Gading yang sering banjir aja saudara nggak akan bangun bahtera. Terus kalau tiba-tiba Tuhan suruh saudara bangun bahtera di Kelapa Gading, saya nggak tahu. Mungkin di Arta Gading suruh bangun gitu di tempat parkirnya. I don't know. Tapi nggak mudah nih. Nah sedikit lagi ya bicara mengenai bahtera yang dibangun ini. Bahtera di dalam konteks yang sebenarnya dibangun oleh Nuh selama
120 tahun. Artinya selama 120 tahun Nuh terus melakukan pekerjaan imannya. Karena bahtera produk dari iman. 120 tahun. Bukan 1 bulan, bukan 3 bulan, bukan setahun. Saya nggak tahu, saudara yang bangun rumah yang mewah di sini, berapa lama saudara bangun rumah mewah? Saudara, rumah yang besar misalnya, saya nggak tahu berapa lama. 120 tahun. Dan dia bangun 120 tahun tanpa ada tanda-tanda bakal ada banjir. Bisa nggak saudara bayangin? Betapa kekonsistenan yang diperlukan, betapa tahan ejekan yang diperlukan, gitu kan? Makanya bahtera adalah hasil dari tindakan iman yang begitu konsisten dan lama. Nanti kita endingnya dengan pertanyaan saya untuk kita pikirkan. Kira-kira 120 tahun bangun bahtera, Nuh pernah patah semangat nggak? Nuh pernah punya pikiran, gue berhenti aja dan nih. Ini, oke? Nanti ya endingnya kita ke situ. Tapi saya cuma mau mengatakan bahwa bahtera ini dibangun, nggak mudah saudara. 120 tahun saudara. Tapi, jadi mari kita kembali kepada polanya. Polanya apa? Bergaul dengan Tuhan, membuat kita mendengar Tuhan, kita percaya apa yang kita dengar, dan percaya selalu produk dari kita bergaul, kita mendengar. Amin. Ingat ya, percaya adalah produk dari dengar. Bukan percaya adalah produk dari keinginan hati saudara. Bukan, beda saudara. Saya nggak peduli seberapa kudusnya saudara, saya nggak peduli seberapa diurapinya hamba Tuhan. Tetapi yang namanya percaya bukan karena saya percaya kepada apa yang saya ingin terjadi. Saya percaya kepada apa yang saya dengar dari Tuhan. Dari hasil pergaulan saya dengan Tuhan, saya percaya. Dan percaya ini, saudara pernah dengar kata pengakuan iman? Oke, kita sering mengakukan iman. Di gereja-gereja yang lebih terdahulu ada yang namanya pengakuan iman, betul nggak? Ada pengakuan iman rasuli, betul nggak? Wah itu luar biasa dan memang itu diperlukan. Kita perlu mengakukan iman kita. Iman itu bukan cuma percaya di dalam hati. Bukan, iman itu percaya dalam hati, tapi kemudian mengucapkan apa yang kita percaya di dalam hati tersebut. Tetapi dalam konteks khotbah ini, saya tidak bicara mengenai pengakuan iman. Karena setelah pengakuan iman, karena tidak cukup cuma pengakuan iman. Iman tidak cukup cuma percaya, iman tidak cukup cuma mengakukan apa yang kita percaya, iman harus sampai kepada tindakan iman, tindakan yang dimotivasi oleh iman, pekerjaan iman, pekerjaan yang menyatakan iman saudara, pekerjaan yang menggambarkan saudara beriman, pekerjaan yang menggambarkan ini loh, saya percaya, mana buktinya saya percaya, saya lakukan apa yang saya percaya. Nah iman tuh sampai situ saudara. Amin. Mari kita lihat ini, karena ini yang buat Nuh bangun bahtera, kan begitu. Iya kan? Kalau Nuh cuma percaya dalam hati, kalau Nuh cuma mengakukan apa yang dia percaya dalam hati, jadi nggak bahteranya? Jadi nggak bahteranya? Loh, nggak jadi. Betul kan saudaraku? Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini, kita menciptakan sesuatu dari kata-kata kita. Saya tidak mau mengatakan itu salah. Oke? Karena dalam konteks tertentu, betul. Ya, kata-kata kita bisa menciptakan sesuatu. Dan orang seringkali pakai kata-kata cara Tuhan kan? Tuhan berkata, jadilah ini. Begitu ya. Jadi saya nggak mau mengatakan itu salah, bukan, oke? Dan bukan itu poin saya. Tetapi saya cuma mau mengatakan, bagi saudara, saya mau mengatakan, jangan cuma percaya dalam hati, jangan cuma katakan apa yang saudara percaya, saudara harus bekerja, lakukan dengan motivasi iman, berdasarkan iman saudara. Dan apa pekerjaan, apa yang saudara lakukan dari apa yang saudara percaya, itu yang buat bahtera jadi. Itu yang buat bahtera menyelamatkan dari air bah. Itu yang buat bahtera menyelamatkan saudara dari situasi susah saudara. Jadi sampai kepada apa tadi? Pekerjaan iman, tindakan iman. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Inilah ayat favorit saya. Dan inilah inti dari khotbah saya hari ini. Di dalam Alkitab terjemahan baru yang biasa. Oke?
Mari kita perhatikan apa yang Paulus katakan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan satu lagi apa? Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ini yang kita tahu kan, iman, pengharapan, dan kasih. Ya nggak? Paulus bicara berkali-kali mengenai itu kan. Ciri orang Kristen punya apa? Iman, pengharapan, kasih. Iman, pengharapan, kasih. Betul ya? Nah, kasih itu bagaimana? Kasih harus, dari ayat ini harus apa? Diusahakan, kan betul nggak? Usaha kasihmu kan? Kasih harus diusahakan. Bukan cuma diomongin doang, usahakan, lakukan, diusahakan. Gitu kan? Kasih harus diusahakan. Lalu bagaimana dengan pengharapan? Di sini dikatakan apa? Ketekunan pengharapanmu. Pengharapan itu kita harus tekun. Tapi saya nggak mau lebih lama ini karena kita bukan lagi bicara mengenai pengharapan, kita bukan lagi bicara mengenai kasih. Tapi saya cuma mau menggambarkan bagaimana terhadap kasih diusahakan, terhadap pengharapan ditekuni. Tapi terhadap iman bagaimana? Ini dia, pekerjaan imanmu. Pekerjaan, tindakan yang dimotivasi oleh iman. Saya tidak pernah lupa satu pengalaman yang ada satu anak muda datang ke saya. Dia bilang begini, Pak, saya ngelamar kerja, saya kirim CV, Pak. Kayaknya udah 1000 saya kirim. Nggak ada hasilnya. Saya bilang gini, kenapa kamu kirim CV? Motivasi kamu apa kirim CV? Kan saya udah selesai sekolah, saya mesti kerja dong, Pak. Oh, jadi motivasi kamu karena itu? Iya, oke. Tapi itu nggak cukup kan? Buktinya kamu nggak dapat kerja. Iya. Apalagi coba, motivasi lain apa lagi? Ya saya kan selama kuliah kan dibiayai orang tua saya, Pak. Sekarang udah waktunya dong. Saya kerja dan nanti saya balas budi ke orang tua saya. Oh, jadi kamu mau cari kerja, kirim CV supaya kamu bisa balas budi orang tua kamu nanti. Wah, bagus banget itu. Tapi dapat kerja nggak? Enggak. Berarti nggak cukup motivasi itu. Jadi satu-satu dia cerita apa motivasi dia di dalam memasukkan CV dalam pekerjaan. Terus saya bilang begini, bagaimana kalau sekarang motivasinya juga adalah, karena ini yang saya percaya Alkitab katakan, ada namanya pekerjaan iman. Kamu kirim CV sebagai tindakan iman kamu, karena kamu percaya Tuhan memberi pekerjaan kepada kamu, sehingga kamu bisa memberkati orang, dan bukti dari kamu percaya bahwa Tuhan akan memberi pekerjaan, kamu kirim CV. Jadi CV sebagai dengan motivasi, saya percaya saya dapat kerja. Dalam konteks ini, karena ini cerita nyata. 1 bulan kemudian, dia bekerja di perusahaan yang begitu baik. Saya tidak membuat saudara jadi duniawi, saudara. Bukan itu poin kita. Amin. Kita ikut Tuhan bukan supaya kita dapat pekerjaan baik. Tapi saya betul-betul mau menekankan, ada yang namanya pekerjaan iman. Itu yang Paulus katakan. Kita kembali kepada ke perjanjian lama. Waktu Tuhan bilang kepada orang Israel menderita kan di Mesir kan? Berapa lama itu? Berapa ratus tahun kan? Terus Tuhan bilang, ayo sekarang kamu keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir. Di Ibrani 11, keluar dari Mesirnya orang Israel, mereka anggap, Ibrani 11 katakan, itu juga tindakan iman. Saya baca, iya ya, karena bisa nggak punya pilihan, ngapain keluar dari Mesir? Ada apa nanti kita keluar? Padang gurun yang kita hadapi. Boleh, bisa nggak ada sebagian orang yang nggak mau keluar dari Mesir? Bisa. Bener loh, perlu iman ternyata. Karena itu ada di Ibrani 11. Sebagai tindakan iman, mereka berani keluar dari Mesir. Karena Tuhan perintahkan mereka keluar, itu dengan iman mereka respon. Keluar. Sampai mereka keluar, baru mereka akan masuk nanti di tanah perjanjian. Kalau cuma ngomong doang, kalau cuma percaya dalam hati doang, masuk nggak mereka ke tanah perjanjian? Kemudian keluar dari Mesir, ketemu laut kan? Memang ada kejadian luar biasa kan? Tuh apa namanya? Musa. Dia pukul tongkatnya, lautnya terbelah 2, betul ya? Terus ayo jalan. Ibrani 11 mengatakan, proses mereka jalan melewati laut itu juga tindakan iman. Karena nggak tahu kalau saudara posisi saudara pasti lakukan itu nggak? Nanti kalau saya jalan terus tiba-tiba lautnya baik lagi gimana?
Ya kan? Terus betul sekarang lautnya kelihatannya kebagi dua nih. Tapi apa yang nahan mereka? Secara fisik nggak kelihatan kan yang menahan mereka kan? Begitu banyak alasan untuk mereka tidak berani sebenarnya lewati laut. Tapi tindakan iman membuat mereka melewati laut merah itu. Dan itu yang buat mereka berhenti dikejar orang Mesir. Betul. Itu yang membuat mereka berhenti dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Kalau mereka tidak ambil tindakan itu, matilah mereka. Dan itu betul-betul bagian dari tindakan iman. Nah, itu contoh perjanjian lama. Sekarang mari kita lihat dalam hidup kita. Bagaimana? Apa sih tindakan imannya saudara? Di dalam situasi yang sedang saudara hadapi pada saat ini, dalam penderitaan saudara, dalam tantangan yang saudara hadapi, apa tindakan iman saudara? Saya nggak tahu. Ini bisa tergantung situasi saudara, tapi berdoalah saudara. Oke? Berdoalah di dalam penderitaan saudara, dalam tantangan saudara, Tuhan berikan iman kepada saudara, dan Tuhan bicara kepada saudara apa tindakan iman yang saudara perlu lakukan. Mungkin cuma sekedar masalah banyak, tantangan banyak, kesulitan banyak. Mungkin tindakan imannya cuma apa? Sekedar berani aja menghadapi tantangan itu. Banyak orang yang suka nggak berani bangun hari Senin pagi. Setelah seminggu sebelumnya mengalami begitu banyak hal yang berat. Saya nggak bercanda ini. Karena saya ketemu dengan lebih dari 2 orang yang mengatakan kepada saya, hari yang paling berat buat mereka itu hari, kalau hari yang paling menyenangkan, saudara tahu dong hari apa kan? Hari apa? Hari apa? Hari Jumat kan? Walaupun saya juga nggak ngerti orang paling suka hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang paling macet di Jakarta. Tapi banyak orang yang mengatakan saya, hal yang paling sulit untuk mereka bangun adalah hari Senin. Nah, mungkin ini tindakan iman sesederhana ini. Saya bangun pagi hari Senin karena saya tahu sepanjang minggu ini akan ada penyertaan Tuhan. Karena itu saya berani bangun, saya berani menghadapi tantangan yang harus saya hadapi. Itu juga bagian dari pekerjaan iman. Mencari pekerjaan, tadi saya sudah berikan contoh. Itu kesempatan saudara melakukan tindakan iman dalam mencari pekerjaan. Saya pernah, omanya Jenna, mama saya pernah sakit di servikal, tulang belakang servikal yang berat. Terus sampai pakai collar neck, gitu ya. Terus, waduh, udah habis waktu saya. Boleh nggak tambah dikit? Dikit lagi ya. Timernya udah habis. Oke. Pakai collar neck gitu ya. Terus satu waktu saya datang ke rumah mami saya panggilnya mami kan, mami saya, wah sengsara banget ya. Pertama kesemutan satu sisi, kemudian kesemutan 2 sisi, kemudian jadi berat, jalan jadi hati-hati, takut, apa segala macam. Saya tanya ke mami saya, mami mau ngapain sekarang? Jawaban dia gini, nggak tahu mau ngapain. Ayo percaya Tuhan sembuhin mami. Terus saya bilang cuma 2 pilihannya. Yang penting percaya Tuhan sembuhin mami, cuma 2 pilihannya. Percaya Tuhan pakai dokter. Itu juga tindakan iman, pergi ke dokter loh. Saudara tahu nggak kalau saudara operasi itu juga tindakan iman. Jangan operasi karena saudara cuma percaya dokternya. Saudara operasi karena saudara percaya ini tindakan iman saudara di mana Tuhan akan pakai operasi ini untuk kesembuhan saudara. Iya kan? Jadi saya bilang mami cuma 2 pilihannya. Operasi. Dengan pengertian percaya Tuhan pakai operasi untuk kesembuhan mami. Atau yang kedua, kalau nggak mau operasi, percaya mujizat. Gitu. Tapi mami mesti pilih satu dari 2 ini. Kalau nggak, bagaimana cara penderitaan ini berakhir? Gitu. Terus mami saya langsung jawabnya, percaya mujizat aja, mami nggak mau dioperasi. Tapi nggak apa-apa kan? Dia takut operasi kan? Jangan biarkan saudara dioperasi, karena saudara takut, tapi mesti juga, tapi takut gitu. Aduh, sayang banget gitu loh. Jadi kalau takut memang jangan dong, betul nggak? Tapi kalau saudara punya iman, keyakinan itu nggak apa-apa. Gitu sepanjang saudara tahu bahwa tindakan operasi adalah tindakan iman saudara percaya Tuhan pakai dokter untuk melakukannya, betul ya? Jadi mami saya waktu itu spontan langsung bilang nggak mau pakai operasi. Mami percaya aja mujizat. Oke, nggak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa juga kan? Karena memang 2 pilihan ini, tapi percaya, bersama-sama percaya. Kami dukung, kita beriman, kita berdoa, Tuhan buat mujizat gitu. Nah, terus saya, karena waktu itu mami tinggal tempat lain kan, jadi saya berkunjung rutin gitu. Lalu satu waktu saya datang ke mami, itu kira-kira beberapa bulan kemudian, dia nggak pakai collar neck-nya. Kok nggak pakai collar neck-nya?
Terus mami saya bilang gini, oh iya ya, udah gak sakit soalnya. Hah? Udah gak sakit? Udah. Udah berapa lama dicopot? Iya, udah berapa lama ya? Dia gak sadar loh. Udah seminggu kali. Loh, sekarang udah gak sakit? Enggak. Saya ingatkan mami saya, Tuhan kan yang sembuhkan mami. Ini karena keputusan mami untuk percaya Tuhan yang menyembuhkan kan. Jadi tindakan iman macam-macam. Oke? Saudara bisa pakai ini untuk ini juga. Oh, ini ditambahin 7 menit. Oke. Saudara tahu tidak ada orang yang punya otoritas yang paling hebat. Saya pun otoritas saya dibatasi oleh itu. Oke, mari kita selesaikan. Ya. Jadi saudara punya tindakan iman, pekerjaan iman, saudara bisa aplikasikan dalam hidup saudara. Amin. Ya, saya percaya itu. Nah, iman Nuh adalah contoh iman yang aktif, yang tidak hanya percaya, tetapi juga bertindak berdasarkan apa yang dia percaya tersebut, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Dan akhirnya, kalau saudara baca cerita ini, akhirnya iman Nuh ini bukan cuma menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan seluruh keluarganya, menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan next generation-nya. Betul ya? Iman yang berani. Apa yang Alkitab tadi katakan di dalam Ibrani 11, saya ingin ingatkan kita, adalah mempercayai petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, belum pasti, belum terjamin. Nggak ada jaminannya, nggak ada kepastiannya. Tapi itu merupakan petunjuk Allah. Itulah iman. Mempercayai petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Mempercayai Allah meskipun kita diejek, meskipun keadaannya kelihatannya tidak mungkin. Karena mempercayai Allah berarti saudara mempercayai dimensi rohani, realita rohani, realita ilahi yang cuma bisa saudara alami melalui iman. Mujizat, terobosan, itu saudara alami. Itu dimensi-dimensi rohani kan? Spiritual kan? Kita percaya kan? Ada dimensi spiritual yang bisa terjadi. Saya heran begitu banyak orang lebih percaya setan daripada percaya Tuhan bisa buat mujizat. Dua-duanya alam roh, tapi kenapa percaya alam rohnya yang begitu? Saya heran ada orang yang begitu percaya kalau dia jalan di kuburan, naik mobil, jendelanya nggak boleh dibuka. Enggak, saya ngomong gini karena kita pernah jokes. Kita lewat kuburan gitu, jendela kita mobil kebuka, tutup, nanti ada yang masuk lagi gitu ya. Bisa nggak? Bisa juga. Cuma saya heran kalau orang yang lebih percaya itu daripada, tapi sedemikian percaya kan hal-hal yang gaib begitu, tapi tidak percaya realita rohani yang betul-betul rohani yang firman Tuhan janjikan. Ada mujizat di dalam Tuhan, ada terobosan di dalam Tuhan, ada pekerjaan ajaib Tuhan yang juga kita bisa alami, betul nggak? Bahkan Tuhan bisa mengusir setan kok. Bahkan malaikat itu real, ada saudara. Dan Alkitab mengajarkan, saudara tidak boleh bicara ke malaikat, tapi saudara boleh minta Tuhan untuk perintahkan malaikat untuk menghalau musuh saudara. Itu ada di Alkitab. Itulah realita rohani saudaraku. Dan iman yang berani, sekali lagi, taat melakukan pekerjaan iman. Jadi kita tutup dengan pertanyaan tadi. Apakah Nuh betul-betul tidak pernah lelah atau patah semangat waktu dia bangun bahtera? I don't think so. Tapi saya mau jujur bilang, nggak ada di Alkitab. Nggak ada di Alkitab. Saya nggak mau bikin-bikin, memang nggak ada di Alkitab. Tapi 120 tahun bangun bahtera yang begitu besar, begitu lama. Dan 120 tahun yang bangun mungkin anak-anaknya ikut kali. Ya mungkin anak-anaknya ikut bantu. Anaknya berapa sih? 3. Paling 4. Makanya lama banget kan. Tidak pernah lelah. Nggak pernah mau. Saya nggak tahu. Nggak ada di Alkitab. Pernah nggak? Mungkin. I don't know. Tapi Nuh ini orang biasa gitu loh. Jadi semua kekuatannya cuma dari bergaul dengan Allah. Gitu kan? Tapi saya nggak tahu, pernah nggak dia, aduh gue nyerah aja dah. I don't know. Atau gue bikin perahu yang lebih kecil aja. I don't know.
Tapi mungkin, kalau menurut saya sih dia mungkin. Adalah, dia patah semangat satu waktu. Dia pengen menyerah juga. Tapi dia selalu kembali kepada siklus yang saya mau saudara ingat sebagai penutup. Dalam keadaan lemah, di dalam keadaan mau menyerah, dia datang kepada Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan dari dia bergaul dengan Tuhan, dia mendapatkan imannya kembali. Dia melakukan tindakan imannya lagi. Dan walaupun tindakan imannya belum terjadi, dia kembali lagi datang kepada Tuhan. Dan selalu waktu datang kepada Tuhan, ada iman yang dibangkitkan. Ada tindakan iman yang dia berani lakukan. Dan biarlah ini jadi siklus kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, patah semangat. Tetapi setiap kali situasi itu datang kepada kita, kembalilah kepada Tuhan. Dan siklus itu akan berputar kembali. Sampai tindakan iman saudara. Bagi Nuh 120 tahun. Bagi saya, puji Tuhan, menantikan anak pertama saya nggak tunggu 120 tahun karena nggak hidup 120 tahun. Bagi saya 10 tahun. Saya 10 tahun nunggu anak pertama. Pernah nggak putus asa? Pernah lah. Pernah nggak capek? Pernah lah. Tapi bergaul, datang kembali kepada Tuhan, dapat lagi kekuatan, beriman lagi, lakukan lagi tindakan iman. Dan sampai satu waktu, tindakan iman itu seperti Nuh, bahtera itu jadi dan menyelamatkan bukan hanya Nuh, tapi juga keluarganya. Dan saudara, sebelum kita akhiri pada pagi hari ini, ada pengumuman penting yang saya perlu sampaikan, bahwa visi misi Gereja Evolution seluruh Indonesia, Evolution Kelapa Gading adalah to honor God and make disciple, menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan salah satu tindakan menjadikan murid, kita akan menyelenggarakan kelas Victory Weekend yang akan kita selenggarakan tanggal 12 dan 13 Juli. Ini hari ini dibuka pendaftarannya. Saya mendorong saudara yang mau belajar lebih jauh, belajar tentang firman Tuhan, belajar dasar kekristenan, saya undang saudara bisa mendaftar hari ini. Ya, bisa scan QR code-nya atau ada di mana nanti AB QR code-nya, QRIS-nya ada di belakang ya. Atau dengan Hana, saudara bisa daftar. Ada biaya pendaftaran itu untuk pengganti uang buku dan uang makan siang saudara. Ya, untuk para pembimbing dan pengajar juga akan kita kolek uang untuk iuran untuk makan siang. Ya, jadi masih ada waktu sebulan, saudara bisa daftar dulu hari ini. Ya, lalu selesaikan materi one-to-one saudara. Ya, dan ada buku nanti akan diserahkan kepada saudara untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Amin. Lalu dilanjutkan tanggal 13 besoknya akan ada baptisan air. Ya, bagi yang mau dibaptis air tanggal 13 siap-siap untuk dibaptis. Amin, saudara. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita bukan pulang, tapi kita fellowship abis ini. Amin. Saudara boleh bersekutu satu dengan yang lain dan terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat ilahi, berkat-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Biar firman itu tinggal tetap di dalam hati kami yang subur untuk berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebaikan Engkau yang menguatkan iman kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. We will follow you as we hold